Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ala ashabihi ajma'in. Amma ba'd. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Jamaah maghrib rahimakumullah, kita akan lanjutkan kajian tafsir Al-Quranul Karim. Kita sudah sampai kepada surat yang ke-10, yaitu surat Yunus. Kita kemarin pada kajian yang lampau kita sudah tahsin membacanya kurang lebih 10 ayat, dan sudah sebagian kami jelaskan maknanya dan tafsirnya, agar supaya kita senantiasa memahami atau mentadaburi apa-apa yang sudah diturunkan oleh Allah kepada kita semuanya. Al-Quran adalah kalamullah, ya, kata-kata dari Allah Tabaraka wa Ta'ala atau kalam Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga semua yang ada di dalam Al-Quran semuanya adalah langsung dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Susunan huruf-hurufnya, urut-urutannya, semuanya adalah sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pada surat Yunus di awal-awal, dari mulai ayat 1 sampai dengan 3, kemarin sudah kami jelaskan bahwasanya Allah berusaha untuk menjelaskan kepada kita bahwasanya Allah sudah menurunkan kitab, sebuah kitab yang penuh hikmah. Ayatul Kitabil Hakim. Al-Quran ini sebuah kitab yang penuh hikmah. Artinya di dalam Al-Quran ini meliputi seluruh ilmu yang ada di dunia dari zaman dahulu kala sampai akhir zaman. Ilmu dunia dan akhirat semuanya ada di dalam Al-Quran ini. Dari huruf-huruf Arab yang terpisah-pisah, Allah menyusun sebuah kitab yang disifati oleh Allah Al-Kitabil Hakim. Sebuah kitab yang tidak ada cacat sedikit pun juga. Sebuah kitab yang kalau dikaji baik secara dari segi apapun juga adalah akan sempurna kebenarannya. Semakin kita tadabburi, akan semakin kita memahami bahwa Al-Quran itu benar adanya dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Makanya di dalam kelanjutannya Allah berfirman yang artinya, apakah manusia merasa heran bahwasanya kami mewahyukan kepada seorang laki-laki di antara mereka supaya dia memberi peringatan kepada manusia dan memberi kabar gembira kepada orang-orang yang beriman bahwasanya bagi mereka ada kedudukan yang benar yang tinggi di sisi Tuhan mereka. Lalu orang-orang kafir berkata, sesungguhnya ini adalah sahirum mubin. Ini adalah sihir yang nyata. Orang-orang kafir, orang-orang yang tidak percaya bahwasanya Allah menyampaikan atau menurunkan kitab kepada seorang hamba, seorang manusia biasa, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah mereka merasa takjub? Apakah mereka heran bahwasanya Allah Tabaraka wa Ta'ala mengutus seorang rasul? Padahal kenapa Allah mengutus seorang rasul? Karena memang kita tidak akan bisa mengilmui, ya,
ilmu dunia maupun akhirat tanpa adanya petunjuk dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tidaklah mungkin kita bisa menjalankan salat, tidaklah mungkin kita bisa menjalankan kewajiban-kewajiban yang lain tanpa adanya pedoman. Gini betul? Itu seperti itu. Tidak mungkin kita bisa salat kalau Allah tidak mengutus Rasulullah. Allah tidak mungkin berbicara dengan kita. Ya, tidak akan bisa manusia berbicara sewaktu di dunianya kecuali orang-orang yang dikehendaki oleh Allah. Sehingga Allah mengutus seorang rasul, seorang nabi kepada umat manusia. Kenapa Allah berbuat demikian? Jangan tanya. Tidak boleh kita bertanya-tanya tentang hal tersebut. Boleh kita memikirkannya, hikmahnya seperti apa. Akan tetapi orang-orang kafir mereka mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah sahirun mubin, sihir yang nyata. Di dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat Allah tentang alam sekitar kita. Pada ayat yang ketiga Allah berfirman, sesungguhnya Tuhanmu adalah Allah. Inna rabbakumullah. Siapa itu Allah? Alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam, yaitu zat yang menciptakan langit-langit dan bumi dalam 6 masa. Ya, Allah menciptakan samawati wal ard. Samawati as-sama itu satu, langit satu. Kalau samawati berarti langitnya lebih dari satu. Itu ya, dalam 6 masa. Kemudian Allah istawa ala arsh, beristiwa, bersemayam di atas arsy. Allah menciptakan langit dan bumi secara sempurna. Kita tahu dalam ayat yang lain Allah berfirman sab'a samawati wal ard, ya, menciptakan 7 lapis langit dan bumi. 7 lapis langit. Kita berada di lapisan yang pertama, yang luasnya subhanallah, ya, tidak bisa kita bayangkan. Padahal itu masih langit yang pertama, belum langit kedua, belum langit ketiga. Langit kedua luasnya seluas apa? Seluas langit pertama ditambah segala macam isinya. Lalu langit ketiga adalah langit pertama, langit kedua digabung jadi satu, itu menjadi luas langit yang ketiga. Dan seterusnya sampai langit yang ke-7. Akan tapi di atas langit yang ke-7 belum selesai. Summastawa 'alal 'arsy. Ada yang namanya arsy. Arsinya Allah itu luasnya seperti apa? Ya, secara gambaran langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 digabung itu masih luasan arsy-nya. Itu seperti itu. Allah bersemayam di atas arsy, yudabbirul amr, mengurus segala macam perkara, dari perkara-perkara yang kecil sampai perkara-perkara yang besar. Semuanya di mata Allah kecil. Kalau di kita mungkin besar, ya. Kalau di kita perkara makan, minum masalah kecil. Kalau masalah pemerintahan mungkin masalah besar. Masalah belum lagi misalnya masalah langit, bumi dan alam semesta itu mungkin kita berbicaranya masalahnya besar. Allah mengatur itu semuanya. Dari singgasananya di atas arsy, Allah mengatur itu semuanya. Semua makhluk hidup membutuhkan Allah. Makanya Allah senantiasa berada dalam kesibukan, tidak ngantuk dan juga tidak tidur. La ta'khuduhu sinatun wala naum. Tidak ngantuk dan juga tidak tidur. Senantiasa yudabbirul amr, mengatur segala macam urusan. Ma min syafi'in illa min ba'di idni. Tidak ada orang-orang yang mendapat
mendapatkan syafaat atau memberikan syafaat kecuali sesudah diberi izin oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini kemarin sudah kita jelaskan. Saya ringkas sedikit biar nyambung nanti. Ya. Dzalikumullah rabbukum fa'buduhu. Yang demikian itu adalah Allah. Allah zat Rabb yang berhak untuk disembah. Fa'buduhu, maka sembahlah Allah saja. Jangan menyembah selain Allah. Afala tadakkarun, apakah kamu tidak berfikir? Itu. Jamaah rahimakumullah, nanti kita akan pelajari tentang bagaimana ciptaan Allah sedikit. Ya, kita lanjutkan terlebih dahulu. Ilaihi marja'ukum jami'an, semuanya kepadanya lah tempat kembali kalian semuanya. Semua makhluk yang bernyawa akan merasakan mati dan akan kembali kepada Allah. Wa'dallahi haqqan, sebagai janji dari Allah yang benar. Innahu yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu, dialah yang memulai menciptakan segala sesuatu kemudian dia mengembalikannya kepada bentuk yang awal. Kita ya diciptakan dari bentuk memulai menciptakan bumi. Dahulunya belum ada apa-apa, Allah menciptakan, mengadakan bumi. Akan tapi nanti Allah akan mengembalikannya dari ada menjadi tidak ada. Seperti manusia, dahulu panjenengan sebelum lahir, ya ada di mana? Ya kita tidak tahu. Nanti juga setelah kematian kita, kalau Allah tidak menurunkan Al-Quran, kita tidak akan tahu bagaimana nasib kita nanti ketika sudah meninggal dunia. Orang-orang kafir, orang-orang yang tidak percaya adanya Tuhan, tidak percaya akan adanya hari pembalasan, mereka menganggap bahwa kematian ya rampung, selesai, tidak ada balasan. Itu orang-orang kafir. Ya, orang mati ya rampung, hidup ini ya hanya di dunia saja. Akan tapi berbeda dengan kita kaum muslimin, mempunyai akidah yang berbeda. Tsumma yungiduhu, kata Allah. Ketika setelah mati akan dikembalikan lagi. Kembalikan hidup untuk dimintai tanggung jawab. Liyajziyal ladzina amanu wa 'amilus salihati bil qis, agar supaya Allah memberi balasan kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh dengan adil. Dengan adil. Allah itu Maha adil. Setiap kebaikan akan dilipat gandakan 10 sampai 700 kali. Kalau keburukan 1 dibalas 1. Itu keadilan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kalau keadilan panjenengan bisa. Kalau seperti Allah ya sudah barang tentu tidak bisa. Kadang panjenengan dibalik. Gini apa nggih? Ya kebaikan 1 dibalasnya setengah. Angger keburukan 1 dibalas 2 kali lipat atau 3 kali lipat. Itu manusia. Berbeda dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah kebaikan 1 dibalas 10 kali sampai ya panjenengan misalnya ngutangi, ya ngutangi Allah Tabaraka wa Ta'ala 1000 akan dibalas 10.000 sampai ya 700.000. Ya, berbeda kalau panjenengan utangan, Mbok. Ngar utang 1000 nyaure nyaure 1000 tapi nyicil lu suwe. Terkadang sekali, 2 kali, 3 kali. Itu ya. Sekali lagi bahwasanya Allah menciptakan manusia, memberikan semua ilmu yang ada pada diri manusia supaya apa? Agar diberi balasan orang-orang yang beriman dan beramal soleh dengan cara yang seadil-adilnya.
Akan tetapi bagi orang-orang yang kafir, yang tidak beriman dan beramal soleh, lahum, bagi mereka apa? Syarabun gue minuman. Minuman dari apa? Min khamimin, dari air umeb. Ya, air umeb. Umeb kalau di dunia 100 derajat. Kalau di akhirat berarti ya tinggal dikalikan 100. Berarti berapa? 100 ring 100. 10.000 derajat Celcius. Itu. Panasnya. Sebagai apa? Sebagai dan wa'adzabun alim. Dan azab yang pedih bima kanu yakfurun. Karena mereka kafir, mengingkari akan kebenaran daripada Al-Quran yang diturunkan oleh Allah melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal panjenengan siapa? Manusia itu siapa? Jangan sombong. Lalu Allah tabaraka wa taala melanjutkan, memberitakan kepada kita siapa itu Allah. Huwallazi ja'ala asy-syamsa diya'an. Dialah Allah yang menjadikan asyam, matahari, dian. Kata-kata dian itu dari bahasa Arab, diya'an. Ya, dian itu apa? Dian ke berarti ana murube, ana sumber minyak kayak gini mboten. Ya berarti artinya dian kiye sama seperti pohlam, ada sumber sinarnya. Kenapa matahari disifatkan oleh Allah sebagai diaan? Karena matahari memang mengeluarkan cahaya. Ya, sementara bumi mengeluarkan cahaya mboten. Kira-kira mboten, yang mengeluarkan cahaya dian yang mengeluarkan cahaya. Ya. Wallazi ja'ala syamsa diya'an. Dialah Allah yang sudah menciptakan, menjadikan, diciptakan lalu dijadikan oleh Allah matahari itu diya'an. Sebuah makhluk Allah, benda yang luar biasa besar, ya. Besarnya berapa? Ya gede lah ya. Ya, 100 kali lipat daripada besarnya bumi. Ya. Diameternya bumi itu kira-kira 13.000 kilometer. Sekarang ditekan di kira-kira. Kalau panjenengan mau membandingkan dari sini ke Jakarta itu sekitar 500 kilometer. Dari diameter bumi, kalau 13.000 berarti berapa kali bolak-balik Jakarta? Ya, berapa? 26 kali bolak-balik Jakarta itu diameter bumi. Sementara diameter matahari itu berapa? Itu panjenengan kalikan lagi 100 lagi. Itu seperti itu. Nanti akan saya tampilkan seberapa besar ya perbandingannya antara matahari dengan bumi. Kita lanjutkan terlebih dahulu. Wallazi ja'ala syamsa diya'an. Dialah Allah yang sudah menjadikan matahari sebuah benda yang bisa bersinar. Dan ini ya, ini pada waktu itu 1440 tahun yang lalu manusia belum tahu bahwasanya ngertine sing matahari ya bersinar, bulannya bersinar. Pada baik kayak dian. Ya, ana sumber cahayanya. Akan tetapi kita perhatikan Al-Qur'an, ya. Allah menjadikan asyamsa diya'an wal qamara nuron. Dan komar itu bulan disifati sebagai cahaya. Ya, kalau matahari itu diya'an, kalau bulan itu
syuhron. Apa maknanya? Maknanya bahwasanya kalau matahari itu mempunyai sumber sinar, sementara bulan itu tidak mempunyai sumber cahaya. Kenapa bulan terlihat terang di malam hari? Karena apa? Karena kesorotan dian. Ya, kesorotan diannya apa? Diannya srengenge. Itu seperti itu maksudnya. Ya. Dan ini disampaikan oleh Allah melalui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam 1400 tahun yang lalu. Kalau manusia yang menyampaikan ini tidak mungkin tahu, ya, tidak mungkin tahu. Karena belum berkembang ilmu pengetahuan, belum ada yang mengetahui kalau matahari itu mempunyai cahaya, kalau bulan tidak mempunyai cahaya. Seperti bumi tidak mempunyai cahaya. Eta. Lalu kita lanjutkan lebih dahulu. Wa qaddarahu, dan ditentukan ya masing-masing bulan, matahari. Ya, bulan dan matahari. Wa qaddarahu, dan Allah menentukan apa? Manazila. Manazila itu apa ya? Tempat-tempat turun, ya, manazil, tempat-tempat turun, di mana dia terbit, di mana dia tenggelam. Secara ilmu pengetahuan, manazila bisa diartikan dengan lintasan garis edar. Matahari dan bulan itu semuanya bergerak. Sama seperti dengan seluruh benda-benda yang ada di langit itu semuanya bergerak. Bergeraknya teratur di manazilahnya, di manzilahnya, di garis edarnya, di tempat-tempat terbenamnya. Itulah Allah ya yang sudah menjadikan. Kenapa Allah menjadikan matahari dan bulan semuanya beredar di garis edarnya? Bulan itu berotasi mengelilingi bumi. Bulan itu muter, ya. Bulan dan bumi berotasi mengelilingi matahari. Kenapa demikian? Kenapa Allah menjadikan demikian? Lita'lamu ngadadas sinina wal hisab, supaya kalian hai manusia mengetahui perhitungan tahun dan perhitungan waktu. Itu seperti itu. Karena tetap ya, bulan mengintari bumi itu selama 20 sekitar 344 kalau bumi mengintari matahari. Itu bilangan waktu dalam satu tahun. Itu semuanya diatur oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kenapa demikian? Agar supaya kalian bisa menghitung, ya, menghitung perhitungan waktu. Bahwasanya Allah menciptakan langit dan bumi, ya, terus menjadikan hitungan waktu dalam satu tahun itu ada 12 bulan. Sebulan itu kalau Masehi 30 atau 31, ada yang 28 dan 29. Kalau bulan Hijriah itu 29 atau 30 hari. Dalam satu hari itu ada 24 jam. Dalam satu jam ada 60 menit. Dalam 60 menit ada 60 detik dan seterusnya dan seterusnya. Itu seperti itu. Itu semuanya yang menciptakan siapa? Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bukan manusia. Ya, manusia hanya menemukan. Yang namanya manusia itu hanya bisa menemukan, tidak bisa menciptakan. Tidak bisa menciptakan. Ma khalaqallahu dzalika illa bil haqq. Tidaklah Allah menciptakan itu semuanya kecuali dengan benar, dengan tujuan benar. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Ma khalaqta hadza batila." Tidaklah engkau menciptakan ini semua dengan sia-sia. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab.
sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan bergantinya, silih bergantinya siang dan malam, sungguh terdapat ayat-ayat bagi orang-orang yang berakal, yang mau mempergunakan akalnya, bahwa itu semuanya tidak berjalan dengan sendirinya, akan tetapi diatur oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah yang mengatur itu semuanya. Bagaimana susunan tata surya, langit, bumi, dan apa yang ada dari langit itu semuanya bergerak secara teratur, karena semuanya punya manazil masing-masing, mempunyai manzilah masing-masing, mempunyai garis edar masing-masing, orata berakan. Akan tetapi suatu saat akan bertabrakan. Ya, di dalam Al-Quran digambarkan sangat banyak. Ya, hari di mana bumi dan matahari nanti akan ditumburkan, itu akan ada masanya. Ya, kita lanjutkan. Yufassilul ayati liqaumi ya'lamun. Allah menjelaskan ayat-ayatnya bagi orang-orang yang mengetahui. Ya. Yang dari ayat Ali Imran tadi, inna fil khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil li ulil albab. Ciri-cirinya ulil albab itu seperti apa? Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, ya, wa 'ala rabbihim yatafakkarun. Ya, jadi orang yang ulil albab yang digambarkan oleh Allah, yang senantiasa mengingat Allah ketika berdiri, duduk, dan tidur, senantiasa ingat Allah dimanapun dia berada. Apapun yang terjadi pada dirinya, dia senantiasa ingat itu adalah qadarullah, kehendaknya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Dia memikirkan, mentafakkur apa yang ada di langit, penciptaan langit dan bumi, senantiasa berusaha memahami ayat-ayat yang ada di sekitarnya. Untuk apa? Bukan untuk mencari ijazah, ya, bukan untuk mencari ketenaran, untuk menambah keimanan bahwasanya itulah Allah yang menciptakan itu semuanya. Kalau kita takjub dengan matahari, kalau kita takjub dengan bulan, semestinya kita lebih takjub dengan yang menciptakan matahari dan bulan. Ini seperti itu. Ya, ayat 4 ditegaskan kembali, hampir sama dengan ayat Ali Imran. Inna fil ikhtilafil laili wan nahar wa ma khalaqallahu fis samawati wal ard la ayatil liqaumin yattaqun. Sesungguhnya dalam pergantian malam dan siang dan apa-apa yang diciptakan oleh Allah di langit dan di bumi, sungguh terdapat ayat-ayat bagi orang-orang yang bertakwa. Sebentar kita akan melihat isinya langit dan bumi, ya. Jamaah rahimakumullah, ya, zaman dahulu Nabi Muhammad mau menjelaskan susah, ya, digambarkan secara sederhana. Sekarang itu lebih mudah untuk menjelaskan isi Al-Quran, ya. Jamaah rahimakumullah, di dalam ilmu yang kita fahami sekarang ada namanya sistem tata surya. Tata surya itu benda-benda langit yang berpusat kepada matahari. Ini matahari, ya. Matahari itu dikelilingi oleh planet-planet yang banyak. Ya, semuanya berjalan, ini namanya manzilah. Garis-garis ini namanya manzilah atau garis edar dalam bahasa ilmu alamnya. Dan bumi ini ada di lintasan yang ketiga. Ini matahari, ini Merkurius, ini Venus, baru bumi berada di lintasan yang ketiga. Lalu berikutnya ada Mars dan seterusnya sampai ke sini. Ya, semakin gede berarti waktu berputarnya semakin lama. Matahari yang disebutkan oleh Allah sebagai dian itu mempunyai sumber panas. Matahari itu sangat-sangat panas. Inti matahari panasnya bisa sampai 1
juta derajat sih kepriwe gambarna nih. Ya panjenengan ngerti awan panas Gunung Merapi itu paling-paling 500 derajat. Kalau panjenengan kesambar awan panas langsung kayak kelaras gedang leobong, langsung gari tadi arang. Matahari itu luar biasa. Matahari mempunyai, kenapa disebutkan oleh Allah sebagai diaan, ya? Artinya matahari ini sumber panas dan mengeluarkan cahaya yang menerangi ini semuanya, planet-planet. Itu. Dan masing-masing mereka berjalan, beredar di atas, berada di garis-garisnya masing-masing. Ya, tidak mungkin matahari atau bumi kita berada di lintasan ketiga. Tidak mungkin bersenggolan kalau Merkuri, ya, Merkurius, ya. Semakin dekat dengan matahari otomatis akan semakin panas. Ya, dilalah qadarullah, Allah yang menciptakan bumi mandan adoh sekang srengenge sehingga bisa ditempati. Berbeda kalau panjenengan misalnya di sini, di Uranus ini atau di Saturnus, karena semakin jauh dari matahari berarti semakin apa? Semakin adem, bahkan sampai ini ada planet-planet yang beku, yang paling jauh adalah Pluto. Ya, ini tidak digambarkan di sini. Contohnya Neptunus. Itu jauh sekali dari matahari sehingga apa? Tidak mungkin untuk didiami oleh manusia karena terlalu dingin, bahkan sampai beku. Ini contoh penggambaran daripada walladzi ja'ala samsa diya'an wal qamara nuron, ya. Menjadikan Allah menjadikan matahari sebagai dian dan bulan itu sebagai nuron. Bulan itu tempatnya di mana? Bulan itu adalah di denah yang lain. Di sini ada bumi. Itu bulan itu ada di, kalau digambarkan itu kecil, ya. Di sini bentuknya. Bulan itu mempunyai garis edar yang mengelilingi bumi. Kenapa bulan bisa kelihatan mencerong, terbias disinari oleh matahari? Itu seperti itu. Itulah Allah kita, Allah yang menciptakan kita, Allah yang mengatur itu semuanya. Panjenengan bayangkan kalau bumi misalnya suatu saat angger langka sing nyupir, ya, bumi kan berjalan otomatis kuduana sing nyupiri, ngina mboten? Iya, angger jalannya menceng ya, nabrak maring Mars. Apa yang terjadi kalau sudah menceng ke kanan atau terlalu dekat dengan matahari? Ya hancur bumi ini. Ya tidak akan kuat menahan panasnya matahari. Panjenengan tahu satelit kenapa panjenengan bisa ya HP-an, ya bisa nonton televisi, bisa apa saja terkait semuanya itu semuanya menggunakan satelit. Satelit itu juga mempunyai, kalau panjenengan ya nggak usah satelit lah, panjenengan diculna nang angkasa ngana, itu akan beredar sama seperti mengikuti semua benda-benda yang ada di langit, semuanya beredar sesuai dengan lintasannya sendiri-sendiri. Itu kalau panjenengan mampu, tapi ya mau telanang dhuwur kan ya hilang maring endi. Itu. Jamaah rahimakumullah, ini ya sebagai gambaran saja kenapa saya sampaikan ini. Ya. Walladzi ja'ala syamsa diya'an wal qamara nuron. Sedikit sebelum kita lanjutkan, saya akan perlihatkan kepada panjenengan ukurannya sekarang. Jamaah rahimakumullah, ketika kita mendapati segala sesuatu, kalau kita sekali lagi mau memikirkannya, itu sungguh ya bahwasanya kita ini makhluk yang sangat lemah, ya, sangat lemah. Tidak ada daya dan kekuatan. Makanya kalau ada orang kok tidak beriman kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, apa yang bisa kita bayangkan?
Ya, jamaah rahimakumullah. Sekarang sedikit kita pelajari seberapa besar ya bumi, langit dan segala macam isinya dengan dibandingkan Allahu Akbar ya, dengan Allah yang maha besar, Allah yang menciptakan itu semuanya. Kalau Allah maha besar berarti Allah lebih besar dari makhluknya ya. Kita manusia Indonesia kecil ya, kalau manusia Eropa lebih besar, tapi belum ada apa-apanya ya dibanding dengan ciptaan Allah yang lain. Sekarang perhatikan ya, seberapa kita mulai dari bulan ya, bulan ini berapa panjangnya? 3.500 kilometer, berarti kira-kira 7 kali bolak-balik Jakarta. Itu tidak begitu besar, tapi kelihatannya besar. Ya, itu adalah bulan. Kita lanjut. Lalu ada lagi yang namanya yang tadi saya sebutkan, Merkurius ya. Merkuri yang saya sebutkan ya, Merkuri itu 5.000 kilometer. Lebih besar daripada bulan, tapi masih kecil, lebih kecil daripada bumi. Jaraknya atau diameternya atau besarnya adalah 5.000 kilometer diameternya. Ya. Kita lanjut, ini untuk perbandingan saja. Berikutnya adalah ini ada bulannya Jupiter ya, semakin besar. Ini Mars ya, planet Mars ya, planet yang dekat dengan bumi. Panjangnya berapa? 7.000 kilometer. Kita lanjut masuk ke Venus. Venus 12.500 kilometer dan ini bumi kita. Berapa panjangnya? 13.000 kilometer. Itu. Ya. Ini 13.000 kilometer panjangnya. Panjang itu diameter itu berarti dari ujung wetan sampai ujung kulon, dari ujung utara sampai ujung selatan. Itu 13.000 kilometer, ditempati oleh sekitar manusia 7 miliar. Wedusana pira sedunia. Ya, terus sapine ana pira. Ya. Gajahnya ana pira. Itu yang gede-gede. Sekarang saya tanya yang lebih kecil, semut neng dunia ini adalah pira. Ya, ini. Belum lagi tumbuh-tumbuhan. Panjenengan ya ngerti yang ngitung ya pinter ya. Berapa jumlah tumbuhan yang ada di dunia? Berapa jumlah ikan yang ada di lautan? Itu semuanya makhluk hidup, makhluknya Allah. Semuanya diberi rezeki oleh Allah, semuanya diberi makan oleh Allah. Ana sing semut kencotan apa mboten? Enggak ada. Semuanya diberi rezeki oleh Allah. Semut bahkan yang berada di kolong-kolong, berada di dalam tanah, semuanya diberi rezeki oleh Allah tabaraka wa taala. Makanya kalau ada manusia kok sampai orang tayang madang ya kebangetan wong semut bae sing cilik tayang madang. Orang ndak kudu ngemis-ngemis, jaluk-jaluk. Makanya kalau ada orang muda sehat ya pegawaiannya nggak was stop map bareng ngomong-ngomong. Assalamualaikum. Itu alhamdulillah ya. Allah menciptakan bumi ini semuanya disediakan oleh manusia. Tidak mungkin akan penuh. Tidak mungkin manusia akan kelaparan. Semuanya di sumber dayanya disediakan oleh Allah. Asal gelem koreh. Gimana betul? Iya. Kudu obah, ngerpengin madang ya obah. Allah sudah menyediakan itu semuanya. Kita diberi akal, diberi tangan, diberi kaki, diberi kekuatan. Semuanya untuk mencari rezeki yang sudah disediakan oleh Allah di bumi kita ini. Itu. Ya, kita lanjut. Bumi tadi 13.000 kilometer. Berapa besarnya matahari? Perhatikan.
Ya temut-temut. Ngometu nang ulangan. Nih, semakin besar ya. Neptunus semakin besar 50.000 kilometer. Kalau bumi tadi 13.000 ya. Uranus itu 51.000 kilometer. Saturnus lebih besar lagi 123 kilometer. Nah, terus ada lagi ini 125 kilometer. Ini semakin besar Jupiter 150.000 kilometer sampai kepada belum matahari, ini masih bintang-bintang yang ada di langit. Ini baru matahari. Ya, matahari berapa? 1.400 kilometer. Jamaah rahimakumullah, tolong bentar. Matahari tadi. Ya, nih. Matahari yang kelihatan seperti bedene paling-paling sebal voli atau sebal sikil atau bal basket gitu. Kalau dibilang, ternyata diameternya adalah 1.400.000 kilometer. Kepriwe bayangnane kepriwe? Ya, kalau tadi bumi adalah 13.000 kilometer, 13.000 berarti 100, kira-kira 100 kali ya diameternya daripada bumi jenenge matahari. Itu. Apakah matahari merupakan benda terbesar di langit? Ternyata belum apa-apanya. Ini kalau kita lanjutkan ya, kalau kita lanjutkan di atas matahari itu masih ada bintang, ini semuanya bintang-bintang. Ya, sampai ada ngomongnya be angel, ki ngomongnya beri ya. 2.500.000.000 kilometer ini bintang di langit itu ya. Kalau matahari tadi sekitar 100 kali besarnya daripada bumi ya, dikira oleh kita, pandangan kita mungkin kita mengatakan berarti sing paling gede matahari. Ternyata di langit sana itu matahari cilik. Masih ada bintang-bintang yang jauh lebih besar dari matahari. Dan jumlahnya berapa? Jamaah rahimakumullah, kalau mau menghitung bintang yang ada di langit itu sesuatu yang mustahil. Saya sering gambarkan, yang ngono ngergelem ngitung pasir nang gurun Sahara. Ini ya. Ini kalau panjenengan gambaran seperti ini, titik-titik ini ya, di gambaran ini semuanya adalah bintang-bintang yang besarnya bisa jadi lebih besar daripada matahari. Apa maning karo bumi, apa maning karo panjenengan maksudnya loh. Ini jumlahnya berapa? Miliunan, triliunan, bukan miliar lagi. Miliar ke 1.000 juta. Berarti kalau triliun itu sejuta-juta itu lah, gampang. Ndolek kue rolas. Ndolek kue rolas. Itu ya. Itu jumlahnya bintang yang ada di langit sana itu ya. Di sini ada ini bahasa Jawa ini. There are many 100 billion star in our galaxy. Artinya apa? Ada beratus-ratus billion, ratus miliar bintang di galaksi. Galaksi itu kumpulan bintang-bintang. Kalau kita di bumi kita dan matahari kita itu berada di namanya galaksi. Kalau di dalam ilmu alam kita mengenalnya galaksi Bima Sakti. Ya, galaksi itu kumpulan bintang-bintang yang jumlahnya ratusan miliar. Ya, satu galaksi. Kita lanjut. Singkat saja denger, kesuwen mak mumetnya dengar. Ya, ini satu galaksi. Ini gambar satu galaksi. Satu galaksi itu bumi nang ngendi? Ora keton. Kalau panjenengan kau melihat gambar seperti ini bertanya bumi di mana?
Ya tidak kelihatan, ya sama seperti satu butir pasir di padang pasir bumi dibandingkan galaksi. Lah kalau buminya saja sebutir pasir di padang pasir, panjenengan seberapa kecil itu, ya. Itulah gambaran betapa Allah menciptakan langit dan bumi sungguh sangat luas, sangat besar, dan itu semuanya belum ada apa-apanya. Kita lanjutkan. Ini satu galaksi, isinya miliaran bintang, miliaran bintang. Ternyata di langit sana itu ada miliaran galaksi. Paham? Galaksi yang isinya bermiliar-miliar bintang, ternyata jumlahnya juga miliaran. Ya. Ini semuanya galaksi, ini semiliar. Gampangan ini bintangnya isinya 100 miliar, ke bintang 100 miliar, ke bintang 100 miliar. Lah kalau panjenengan tanya, lah bumi nang endi? Lah ora keton. Ya, kalau bumi ora keton, panjenengan ditanya manusianya di mana? Tidak kelihatan. Dan itu semuanya ada di bawah arsy. Paham gak? Ini masih berapa? Langit dunia. Langit dunia. Langit lapisan pertama. Lapisan kedua nanti aja takon yang orang ngerti. Ya. Ini saja baru perkiraan menggunakan teleskop yang tercanggih. Itu yang bisa dipelajari oleh manusia. Ya. Nilai lebarnya, ya, luas kalau dihitung dengan kilometer itu 1.100.000.000 tahun cahaya. Ya, 1 tahun cahaya itu adalah 1 hari tahun cahaya itu kalau dipakai kilometer itu 30 miliar kilometer 1 tahun cahaya. 1 hari, maaf. Ngitungnya di angel gitu. Ya saya 1 hari ini light years berarti satuan yang saking ambane, kalau kilometer bingung ngomongnya. Makanya menggunakan satuan tahun cahaya, ya. 1 hari cahaya itu sama saja 30 miliar kilometer. Setahun sehari. Anggar setahun dia tinggal dikalikan 365 hari. Itu seperti itu. Dan ini luas langit yang dunia ini, ya, 100 juta tahun cahaya. Ya angel lah otak kita untuk membayangkan seberapa luasnya, ya, itu susah sekali. Makanya ketika Allah berfirman wasinga kursiyuhus samawati wal ard, luasnya kursinya Allah seluas langit dan bumi. Berarti seberapa besarnya? Itu. Kalau dibanding kalau kita mau memikirkannya. Akan tapi itu semuanya tidak akan sampai. Kalau kita ya tadabbur seperti ini, membandingkan Al-Qur'an dengan sains, dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat, pada akhirnya akan memperkuat akidah kita. Bahwa kita ini sangatlah kecil. Dan suatu saat nanti diakui oleh ilmuwan sekarang ini, galaksi-galaksi ini nantinya akan merek. Anggar merek berarti apa? Senggolan. Anggar suwe-suwe senggolan, gesekan akhirnya tubrukan. Nah itulah saat akhir dunia. Kapan itu terjadi? Wallahu a'lam. Jamaah rahimakumullah, itulah seperti itu. Nih kalau digambarkan bingung. Yang menggambarkan saja sudah bingung, ya. Ya ini sudah tidak kelihatan sama sekali. The cosmic wave itu artinya billion and billion of galaxy, miliaran galaksi. Masing-masing ini galaksi, jumlahnya miliaran. Itulah langit dunia, langit pertama, dan kita hanya akan bisa mencapai wallahu a'lam, ya, pengetahuan manusia bisa memperkirakan seperti apa. Jamaah rahimakumullah, itu ya. Ini namanya universe, ya, alam semesta yang tadi.
Ternyata menurut perkiraan orang sekarang ini alam semesta itu bukan hanya satu. Ya, alam semesta ini namanya universe alam semesta. Itu ternyata alam semesta ini tidak hanya satu yang tadi itu sekian miliar tahun cahaya lebare, terdiri dari bermacam-macam atau bermiliar-miliar galaksi, itu masuk ke dalam satu universe dinamakan atau jagat raya. Ternyata jagat raya kue orang mong itu ya. Ya, berarti kalau Allah menciptakan 7 lapis langit, ya, itu seperti apa? Ini gak semuanya adalah universe yang mungkin akan ada, dan wallahu a'lam. Panjenengan sekarang bertanya mungkin, sorga kan nerakane sih nang endi ya? Ora setakon disit lah ya nggih. Cukup mempercayainya saja. Ya jamaah rahimakumullah, ya. Itulah ya, kalau kita mau sedikit mempelajari, jangan hanya mempelajari Al-Qur'an dari membacanya, tafsirnya kan, tapi juga sedikit memahami agar supaya bisa sedikit memahami. Ya, kalau orang zaman dahulu mungkin susah untuk memahami, akan tapi orang zaman sekarang ya asal mau belajar bisa memahami kalimat ini, inna fi ikhtilafil laili wan nahar wa ma khalaqallahu fis samawati wal ard la ayatil liqaumi yattaqun. Apa-apa yang diciptakan oleh Allah di langit dan di bumi, sungguh terdapat ayat bagi orang yang bertakwa. Tidak mungkin Nabi Muhammad bisa menjelaskan ini semuanya. Muhammad tidak sekolah, ya, tidak sekolah. Nabi Muhammad diberi wahyu oleh Allah, zat yang menciptakan ini semuanya, sehingga bisa menceritakan secara detail. Itu seperti itu, ya. Khususan untuk surat Yunus ayat 5 ini, ya, ada juga sebagian dari ikhwan kita ini menjadi dasar penentuan surat Yunus ayat 5, penentuan bahwa boleh kita menggunakan hisab ketika kita mau memasuki Ramadan atau memasuki Dzulhijjah. Ini dahulu mereka menggunakan ayat ini. Padahal Rasulullah tidak pernah menafsiri seperti itu. Ya, padahal Rasulullah tidak pernah menafsiri seperti itu. Makanya ketika kita menafsiri Al-Qur'an, ya, kita harus melihat konteksnya, asbab nuzulnya, dan penjelasan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga tidak salah. Ya, ini semuanya tidak ada hubungannya dengan bulan Ramadan, puasa, tidak ada. Ini murni ilmu pengetahuan yang diberikan oleh Allah kepada kita agar kita memikirkannya, tadabbur. Ya, insyaallah ya, kita lanjutkan di kajian yang akan datang. Ini kalau kita berbicara tentang ilmu Allah, sekali lagi, angger lautan go tinta, ranting-ranting yang ada di bumi sebagai pena, go nulis kalimat-kalimat Allah itu tidak akan selesai. Walaupun didatangkan 7 lautan lagi sebagai tintanya, pasti akan habis semuanya tintanya go nulis kalimat Allah. Ya, tadi untuk menulis galaksi-galaksi itu masih yang besar. Nanti ada yang kecil dari bumi, ya, terus sampai kepada partikel yang terkecil yang tidak kelihatan. Itu semuanya Allah mengaturnya sedemikian hebatnya. Itulah Allah kita yang berhak untuk disembah, bukan yang lain. Jamaah rahimakumullah, sampai di sini dulu nggih. Ya, mudah-mudahan uraian ini bisa menambah keimanan kita semuanya kepada Allah tabaraka wa taala. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.